Shalom ora, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita bersyukur menerima hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita ini. Dan kita tetap rindu agar dalam menjalani hari ini terang Tuhan menerangi hati pikiran kita. Untuk itu kita akan mendengarkan firman-Nya, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan bersukacita menerima hari baru yang Tuhan anugerahkan boleh kami jalani, dan kami mau menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Dan firman-Mu hendak kami dengar, biarlah Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk boleh mengerti, dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari surat Paulus ke jemaat Filipi, Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Demikian tertulis di sana. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk membangun hidup persekutuan di tengah jemaat, atau mengutip perkataan dari Nats yang kita baca tadi dalam frasa kalimat yang menyebutkan dalam hidupmu bersama. Kendati tentu saudara-saudara, pertama-tama nasihat ini ditujukan kepada jemaat Filipi, tetapi sejatinya juga ditujukan kepada jemaat di sepanjang zaman, termasuk kepada persekutuan di jemaat kita sekarang. Nasihat itu adalah memanggil setiap kita untuk menghidupi terlebih dahulu pada diri kita masing-masing, yaitu pikiran dan perasaan Yesus Kristus yang menjadi penuntun sekaligus pendorong bagi setiap kita di dalam bersikap di tengah-tengah persekutuan jemaat. Oleh sebab bila kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk mengerjakan penghiburan kasih di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang pasti dapat menimpa setiap anggota persekutuan. Demikian juga dalam menghidupi persekutuan yang dipimpin oleh Roh, serta kehidupan yang saling mengasihi di tengah jemaat. Selanjutnya, saudara-saudara, Paulus menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu bekerja di dalam menghidupi persekutuan di tengah jemaat. Yang pertama, hal itu nampak dalam teladan Kristus sendiri, yang telah menyaksikan kepada kita bahwa dirinya tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, seperti yang tertulis di dalam ayat 6-8. Artinya, dari hal itu telah nyata bahwa Yesus Kristus menghidupi kerendahan hati agar dia bisa melayani kita bagi keselamatan hidup kita. Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi ia mau merendahkan dirinya menjadi manusia di dalam melayani hidup kita.
Dan dari hal itu kepada kita semua dinyatakan bahwa dalam kehadiran diri sebagai pelayan atau hamba, sejatinya menuntut kerendahan hati, agar kita dapat mengerjakannya dalam hati yang tulus dan bersih. Yang kedua, saudara-saudara, oleh dan dari kerendahan hati, kita semua dimampukan untuk tidak terlebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau mencari puji-pujian bagi diri kita. Tetapi sebaliknya, pelayanan kita utamanya ditujukan bagi kepentingan orang lain. Dengan demikian, lewat kerendahan hati kita diajar untuk mengalahkan ego diri kita sendiri, di mana ego ini dapat menjadi penghalang bagi pelayanan itu sendiri. Dan ketika ego diri kita tidak lagi menguasai diri kita, di sanalah dimungkinkan bahkan diri kita rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, lewat kerendahan hati jugalah kita dapat belajar taat kepada pelaksanaan tugas suruhan Tuhan bagi setiap kita. Di mana dalam menghidupi ketaatan itu, kerendahan hati akan menolong kita untuk tetap bersikap konsisten dan sekaligus setia mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita. Bukan seperti sesuatu yang dipaksakan, tetapi oleh kerelaan hati kita sendiri. Sehingga sekali lagi, segala sesuatunya dapat kita kerjakan dengan hati yang bersih, tulus bagi kebaikan kehidupan banyak orang. Demikianlah saudara-saudara, semua itu ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Dan terlebih, hal itu sudah ia hidupi, sehingga sungguh-sungguh patut menjadi teladan bagi kita semua. Karena itulah, lewat firman ini, kita semua juga dipanggil, biarlah kita mendasari seluruh pelayanan kita, baik di tengah persekutuan keluarga, di tengah masyarakat, bahkan terlebih persekutuan gereja, di tengah gereja Tuhan. Terlebih dahululah kita menghidupi pikiran dan perasaan Kristus ini yang berkuasa di dalam hati kita, sehingga daripadanya lah kemudian kita dimampukan untuk berbuat dalam seluruh sikap hidup kita yang dapat membangun kehidupan persekutuan yang hidup serta dilingkupi sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah menteladankan bagi kami kehidupan-Mu yang dapat menjadi contoh bagi setiap kami, agar kehidupan kami pun boleh menjadi berkat di dalam membangun persekutuan jemaat Tuhan, di dalam ikatan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, di dalam hal itu kami memohon biarlah perasaan dan pikiran Kristus sajalah yang berkarya di dalam hati pikiran kami, sebab lewat itulah kami boleh dimampukan untuk membangun kehidupan persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu ya Yesus, dan boleh menjadi saksi bagi nama-Mu yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama-Mu ya Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada
Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana